Halo sob, selamat datang di Zawis dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah lensa dari brand Canon yaitu lensa EF50mm dengan f1,8 STM. EF ini adalah untuk lensa untuk lensa DSLR. Kalau untuk yang lensa mirrorless-nya itu adalah di sini ada tulisan EFS. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, kita bumper dulu. Oke, langsung saja kita buka barangnya. Karena biasanya kalau Canon itu di dusnya nggak terlalu banyak. Di sini kita mendapatkan kartu garansi, ada buku manual yang cukup tebal, dan sepertinya ini cuma satu lembar ya, tapi dilipat gitu seperti koran. Dan di sini ada unitnya, dan kita mendapatkan satu buah lens hood ya. Oke, di sini udah kosong, kita singkirkan dulu. Dan ini dia unitnya. Kita mendapatkan satu lens hood untuk nanti lensanya. Dan ini dia unitnya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, ini biarin di sini. Oke, ini dia lensa Canon 50mm dengan f1,8 STM. Oke, pertama kita bahas dari build quality-nya dulu. Dia terbuat dari bahan plastik dengan warna hitam doff dan sedikit tambahan aksen tulisan Canon 50mm di sampingnya. Saat dipegang lensa ini terasa berat, sangat terasa terasa proper sekali, terasa mahal gitu. Lensa ini udah STM ya. Buat yang belum tahu STM itu apa, STM itu adalah singkatan dari stepper motor, yang dimana saat kita set lensa dalam posisi autofocus, lalu kita akan puter ring lensanya di sini. Ini ring fokusnya ini masih bisa diputar ya, walaupun kita set di posisi autofocus. Berbeda dengan lensa yang tidak STM atau yang bukan STM, saat kita set di posisi autofocus, ring fokusnya itu tidak bisa diputar dan itu cenderung akan merusak motor fokus yang ada di dalamnya. Sedangkan kalau untuk lensa ini, walaupun kita set dalam autofocus, itu kita putar ring fokusnya, kita set dalam posisi autofocus, lalu kita putar ring fokusnya, maka motor yang ada di dalamnya itu tidak akan rusak. Kita bahas berikutnya adalah mounting daripada lensa ini. Mounting untuk lensa ini dia udah terbuat dari metal, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi saat nanti penggunaannya itu, kita tidak perlu khawatir lagi bahwa mountingnya ini akan patah ataupun rusak, karena ini udah sangat kuat sekali ya kalau udah metal itu, karena ada beberapa lensa yang mounting ininya itu terbuat dari plastik dan itu sangat ringkih sekali ya, sangat dikhawatirkan nanti kalau di penggunaannya itu si mountingnya bisa patah. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang aperture-nya. Tadi seperti yang dituliskan dalam boxnya itu bahwa f-nya adalah 1,8. Oke, dengan menawarkan f1,8, lensa ini udah memiliki bukaan yang cukup lebar. F-nya ini mulai dari 1,8 dan bisa dinaikin sampai f222. Oke, berikutnya itu saja untuk aperture-nya seperti itu, dan berikutnya kita akan bahas tentang milimeternya atau focal length lensa ini. Focal length lensa ini adalah 50 mili, sehingga pada saat objek terlalu jauh, maka kita yang harus mendekat. Dan sebaliknya, saat objek terlalu dekat, maka kita yang harus menjauh. Lensa ini disebut lensa fix atau lensa yang tidak bisa di zoom in zoom out, karena dia juga tidak memiliki ring untuk zoom in zoom outnya. Oke, berikutnya untuk hasil gambar ya. Untuk hasil gambar yang dihasilkan lensa ini adalah terbilang sangat baik ya, dengan menawarkan f yang cukup lebar sehingga membuat objek stand out dan backgroundnya pun menjadi lebih blur. Dengan menawarkan f yang cukup lebar juga, lensa ini bisa diandalkan di kondisi low light atau minim cahaya, sehingga kalau buat hunting malam, buat yang suka hunting, lensa ini sangat cocok ya untuk malam hari. Di f1,8 juga, gambar yang dihasilkan sudah cukup tajam dan background sangat blur. Namun, untuk mendapatkan objek yang sangat tajam yang fokus, kita harus menggunakan mode manual fokus di sini. Karena cenderung sekali kalau kita menggunakan mode autofocus di lensanya ini, biasanya cenderung dia misfokus. Objeknya di mana, fokusnya di mana. Maka saya sarankan gunakanlah manual fokus. Di sisi lain juga kita harus melatih mata kita untuk mencari di mana titik fokusnya. Kalau kita mengandalkan autofocus saja itu kurang efisien menurut saya. Oke. Berikutnya kita berbicara tentang kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang suka objeknya tajam dan backgroundnya blur, maka lensa ini sangat cocok buat kalian.
Tapi buat kalian yang tipe orangnya tidak mau ribet, saat objek jauh kalian harus mendekat, saat objek dekat kalian harus menjauh, maka lensa ini kurang cocok buat kalian. Dan apabila kalian adalah orang yang suka zoom in zoom out dari lensanya sendiri, maka lensa ini juga kurang cocok buat kalian. Karena ini tidak bisa di zoom in zoom out, karena dia tidak memiliki ring zoom in zoom out, hanya memiliki ring untuk fokus saja. Oh ya, kita belum berbicara masalah harga ya. Jadi, harga dari lensa ini adalah kisaran 1,7 sampai 1,8. Ini untuk yang versi originalnya ya, sehingga tadi kita mendapatkan kartu garansi dan udah data script juga, dan biasanya ada juga di bawah harga tersebut. Namun biasanya itu adalah garansi distributor. Untuk unitnya sama aja, hasil gambar yang dihasilkan juga sama, bahannya juga sama. Pokoknya antara garansi distributor sama resmi itu sama saja, yang membedakan cuma garansinya saja. Oke, itu saja untuk kali ini. Jika ada masukan dan saran, silahkan tinggalkan komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.